Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Taqwa Indo As-Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali diizinkan Allah melanjutkan kaji di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dihitung pahala dan mengangkat derajat, dan setiap langkah yang diturunkan menghapuskan dosa-dosa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam sentiasa pula disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, dan semoga selawat juga bersambung kepada keluarganya, para istrinya, anak turunannya sampai hari kiamat, dan siapapun yang setia di jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berdoa pula untuk seluruh orang tua kita, saudara mara kita, karib kerabat, adik taulan dan sahabat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang sudah mendahului kita dan berikan taufik kepada
mereka yang masih bersama kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada pagi ini kita mengaji dari kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Masuk pada bab yang ke-164, Babu Ijlali Al-Kabir. Bab tentang memuliakan orang yang sudah tua, memuliakan orang yang lebih tua dari kita, bahwa di antara adab yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah memuliakan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang sudah berumur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena mereka mesti mempunyai kelebihan daripada kita. Setidaknya lebih lama umurnya dari kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan sedang tersesat. Jauh berjalan banyak yang ditengok. Jadi oleh sebab itu adab ini. Kalau sudah yang kecil tidak beradab lagi pada yang lebih besar, rusak tatanan kita. Ya, kalau dulu di kampung jangan coba-coba panggil wak. Ya, kalau padahal beda umur kadang 2 bulan. Ya, kalau dianggap durhaka ya. Allah musta'an. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menyampaikan hadis kepada kami atau telah menceritakan hadis ini kepada kami Bishr ibn Muhammad, yaitu Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi, saduqun rumiya bil irja, saduq tertuduh berpemahaman Murji'ah. Ini juga ikhwani billah, bahwasanya ahli bid'ah itu juga bertingkat-tingkat, dan juga bahwa sesungguhnya harus dipahami bahwa tidak semua orang yang berguru kepada ahli bid'ah mengikuti bid'ahnya. Misalnya Imam Al-Bukhari di sini. Sebab kita hari ini ya karena kekurangan ilmu kita, asal pernah berguru dengan ahli bid'ah otomatis jadi ahli bid'ah. Siapa yang dulu dengan ahli bid'ah otomatis ahli bid'ah. Ini keliru besar. Ya, yang sering terjadi. Walaupun kita ditahzir, disuruh untuk menjauhi ahli, itu benar. Tetapi di saat menuntut ilmu kadang-kadang tidak bisa kecuali melalui mereka. Makanya sering disebutkan oleh ulama jarh wa ta'dil, misalnya dia murji atau ruhya bil irja, lakin utturran nas ilaihi, tapi terpaksa ngambil ilmu daripadanya. Apa sebab? Li'annahu saduq, karena dia orangnya saduq, jujur. Jadi kalau terbukti kejujurannya dalam berilmu dan tidak ada gantinya, maka ulama juga ngambil ilmu daripadanya. Dan tidak mesti yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Jelas dia. Tapi jangan cari pula nama ahli bid'ah dan ambil ilmu. Ini di saat pada tahun di awal menuntut ilmu kita tidak tahu. Yang kedua, tidak ada yang ahli di bagian itu dan tidak pengaruh kepada kita bid'ahnya, maka diambil ilmunya. Tentu saja dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, bahwa tidak semua yang pernah berguru kepada ahli bid'ah otomatis ahli bid'ah. Sebagaimana semua yang berguru kepada ahli sunnah otomatis jadi ahli sunnah. Ini tidak tergantung. Seperti kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, imamul jarhi wa ta'dil
yang merupakan ikon ilmu jarh ta'dil, dia katakan idza katabta faqammish, kalau kau baru sedang menulis menuntut, ya masukkan semua, bukakan kantongnya besar-besar, masuk semua. Wa idza katabta wa idza haddasta fafattish, nanti kalau benar menyampaikannya diperiksa dan diseleksi. Ini menurut Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Cuma tidak semua orang yang bisa seleksi. Oleh sebab itu dari awal harus seleksi. Nah, itu dari awal harus seleksi. Tapi yang ingin saya sampaikan, karena ini kadang-kadang dibuat keedah, sehingga banyak ulama yang terzalimi gara-gara itu. Bahwa oh dia pernah duduk di majelis ini misalnya, atau pernah bersalaman dengan si bulan ini, atau pernah ngambil ilmu dari majelis syekh ini. Tiba-tiba dia mesti seperti itu. Ini terbalik. Sebagaimana ahli bid'ah juga ya mengklaim ulama ahli sunnah mendukung bid'ahnya karena pernah bersalaman, atau pernah ngajak makan, atau pernah mencium jidatnya. Sebagaimana Imam Ad-Darqutni rahimahullah dianggap berpemahaman Al-Asy'ari sebab pernah memuliakan Abu Bakar Al-Baqillani. Ya seolah-olah dia oleh ahli Al-Asy'ariyah, oh dia Asy'ari itu apa sebab pernah menghormati Abu Bakar Al-Baqillani, imamnya Al-Asy'ariyah. Atau pernah juga memuliakan Abu Zar Al-Harawi, juga imam Al-Asy'ari dan sebagainya. Padahal Imam Abu Hasan Ad-Darqutni punya tulisan khusus tentang al-asma wa sifat yang bertentangan langsung dengan akidahnya Al-Asy'ariyah. Nah, ini ketidakjujuran ilmiah seperti ini seharusnya tidak terjadi pada level orang berilmu. Level awam mungkin karena mereka hanya melihat zahir, tapi sampai ke level orang berilmu ini namanya kezaliman. Namanya kezaliman dalam ilmu. Ini contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dari Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani, padahal tertuduh Murji'ah, salah satu aliran bid'ah dalam Islam. Nah, rumiya bil irja, tapi terbukti orangnya saduq. Dalam masalah riwayat adalah kejujuran bukan aliran. Adalah kejujuran bukan aliran, kecuali nanti ada perincian-perinciannya dalam apa ilmu jarh ta'dil, ahli bid'ah yang menyerukan bid'ahnya dan terbukti mendukung riwayat yang menyerahkan yang mendukung bid'ahnya, ini dah. Jadi patut dicurigai. Kecuali kalau sahih memangnya kalau sahih di jalan yang lain, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita tolak, karena tidak sedikit hadis sahih tapi pemahaman yang tidak hadis sahih tapi pemahaman yang tidak sahih. Berarti hadis-hadis tentang tawassul, ya, hadis-hadis tentang tawassul yang sahih pemahamannya tawassul dengan doa Nabi, dianggap tawassul dengan zat Nabi karena tidak lihat siap dan sibaknya, kemudian tidak dikumpulkan seluruh lafaz riwayatnya. Biasa itu. Jadi ahli bid'ah itu sering, atau ya hadis hawa itu sering menggunakan hadis yang tidak sahih atau hadis sahih dengan pemahaman yang tidak sahih. Allahu musta'an. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah. Nah, kalau Bishr bin Muhammad meriwayatkan dari Abdullah, maka para ulama hadis langsung paham bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak. Jadi Bukhari meriwayatkan dari Bishr bin Muhammad, pasti Bishr bin Muhammad ini As-Sakhtiyani Al-Marwazi, dan setelahnya Abdullah, maka orang dipahami bahwa itu Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi yang dikenal itu oleh Imam Ibnu Hajar disebut jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, semua sifat kebaikan tersimpan pada pribadi Abdullah ibnu Mubarak ini.
alim, amil, da'i, yakni uswah, qudwah hasanah, pemurah, pemaaf, pemberani, dan selalu berjihad fisabilillah, dan seterusnya. Pokoknya apa aja kebaikan, insya Allah ada pada diri Abdullah ibn Mubarak ini. Qala akhbarana Auf, ya, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Auf, yaitu Auf ibn Baduyah atau Badawaihi Al-Marwazi, juga saduqun rumiya bil qadari wa tashayyuh. Yani Abdullah Mubarak Imam Ahli Sunnah, gurunya tertuduh berpemahaman qadariyah dan cenderung kepada Syiah, tapi tidak ulu, tidak berlebihan seperti Syiah yang sekarang. Tak, artinya mendahulukan Ali dari, mengatakan Ali afdal dari yang lain, tetapi tetap menganggap sah khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Cuman mana yang lebih afdal? Ali lebih afdal. Tentu dia punya hujah dalam hal ini. Walaupun Ahlus Sunnah mengatakan Abu Bakar lebih afdal dari Umar, Umar lebih afdal dari Utsman, Utsman lebih afdal dari Ali radhiyallahu anhu jami'an. Karena Nabi yang mengurut namanya, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab fil jannah, Umar Khattab di surga, Utsman bin Affan fil jannah, Affan di surga, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Selalu dalam menyebut nama Nabi mengurut Umar, Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali dalam banyak momen. Oleh sebab itu ini yang sahih. Tapi ada yang mendahulukan itu, dan ini namanya tasyayyuh, tetapi bila hulu. Nah, kembali lagi Abdullah Mubarak Imam Ahli Sunnah berguru pada ahli 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 bid'ah. Jangan tuduh Abdullah Mubarak, sebab dia tidak terpengaruh oleh bid'ah itu. Cuma riwayat ini menurut dia sahih dari jalan lain, dan terbukti sahihnya Auf Al-Baduyah ini selalu saduq dalam meriwayatkan hadis. Saduq dalam meriwayatkan hadis dan tidak meriwayatkan yang mendukung bid'ahnya, maka diterima hadisnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an Ziyad ibn Mikhraq, dari Ziyad ibn Mikhraq. Ziyad ibn Mikhraq juga saduq, ya, Ziyad ibn Mikhraq Al-Marwazi juga saduq. Nah, yang dikenal dengan Al-Muzani, kunyahnya Abul Haris, juga derajatnya saduqun afwan thiqah. Dia ditasdiqkan oleh Yahya bin Ma'in, oleh Abu Hatim Ar-Razi, Imam An-Nasai, dan selainnya. Dia thiqah. Cuman qala Abu Kinanah, berkata Abu Kinanah. Abu Kinanah ini majhul. Abu Kinanah ini majhul, ya, tidak dikenali, majhulul hal, sehingga dengan demikian dari sanad ini, hadis ini dilemahkan oleh ulama, walaupun dihasankan oleh sebagian ulama, karena makna yang terkandung di dalamnya ada syawahidnya, ada hadis-hadis lain yang menguatkan. Anil Asy'ari, dari Al-Asy'ari, wa ma'ana mungkin Abu Musa Al-Asy'ari, qala, dia berkata, inna min ijlalillah subhanahu wa ta'ala ikram dzi syaibatil muslim. Sesungguhnya di antara memuliakan Allah, mentakzim Allah, adalah memuliakan orang yang sudah beruban, orang muslim yang sudah beruban. Nah, ya waktu masuk riwayat ibu ya, beruban juga, jadi mesti dimuliakan. Inna min ijlalillahi ikrami dzisyaibatil muslim. Orang muslim yang sudah beruban, nanti masuk apa? Harus dimuliakan.
Memuliakan orang yang sudah tua dalam Islam itu masuk ya memuliakan Allah. Apa sebab? Hah? Apa maknanya? Karena Allah memerintahkan itu. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita memuliakan Allah Taala. Memuliakan orang yang sudah berumur dalam Islam. Apalagi mereka yang banyak jasanya terhadap Islam. Nah, apalagi yang banyak jasanya terhadap Islam. Oleh sebab itu, maka dilarang kita masyarul kiram dirahmati Allah atau disuruh kita menghormatinya, apalagi yang punya jasa para ulama, para dai. Walaupun ada kesalahannya, ada, tapi jangan ditunjukkan. Itulah sebabnya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, di antara mereka kan ada yang berselisih paham. Ada yang sampai angkat tangan bukan senjata. Angkat, betul ya? Iya, angkat senjata karena fitnah. Ya, yang satu ijtihadnya yang benar, yang satu benar ijtihadnya yang benar. Nah, lalu masing-masing didukung oleh ini, masuklah fitnah di dalamnya. Makanya kalau nanti tuan-tuan misalnya ya nak beradu pendapat, jangan di depan masa. Kalau tidak nanti macam main bola nanti. Ya, kalau bawa debat, bawa bola torah, apalagi di zaman ini. Rata-rata hobi main, rata-rata supporter bola. Nanti kalau kalah jagoannya, keluar ayam jagoannya. Main cakar-cakaran nanti. Jelas ya? Jadi saya tidak andainya terjadi perdebatan atau jadi diskusi atau dialog ilmiah ya yang antara yang tidak sepaham, kalau di depan masa ini tidak dianjurkan khususnya pada hari ini. Apa sebab? Nanti akan ada saling tidak puas. Pas kalah jagonya diserang, menang pun kadang menyerang juga. Sebab kita hari ini subhanallah lebih banyak jahilnya daripada berilmunya, lebih banyak tak beradabnya daripada beradabnya. Gimana orang-orang yang dianggap dai, yang dianggap berilmu, dilihat dari cara menanggapi sesuatu, hilang adabnya, hilang adabnya. Ya, hanya gara-gara suatu dua masalah yang tidak bertemu, adabnya hilang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ikut-ikut nanti awal-awal ini? Nah, dia sampai seperti gaya jahiliyah dulu dong. Ya, gaya jahiliyah. Nabi yang sedemikian hebatnya dianggap bodoh. Nabi yang demikian jujur dan amanahnya dianggap mengkhianati umat. Nabi yang begitu solehnya dianggap pengacau keamanan. Nabi yang begitu dielu-elukan oleh mereka dulu dianggap membuat perpecahan dalam umat dan sebagainya. Ini gaya jahiliyah. Nah, bagaimana kalau seandainya hadir orang-orang yang tak berilmu sama sekali, yang berilmu aja sudah kayak gini, yang berilmu aja sudah seperti ini modelnya, apalagi yang tidak berilmu sama sekali. Jelas ya? Nah, kalau nak nengok juga nanti perdebatan misalnya melalui televisi dan YouTube saja lah, atau kuranglah di komentar. Kalau perlu komentar di nonaktifkan juga. Kenapa? Jangan-jangan juga orang kafir ikut komentar situ, kita nggak tahu. Karena orang kafir ada juga namanya Muhammad, iya kan? Orang munafik banyak namanya Muhammad, kata Allah musta'an. Iya, banyak orang munafik juga namanya Muhammad, apalagi kalau munafik Arab. Kan munafik zaman Nabi namanya Abdullah, iya kan? Abdullah bin Ubay. Nah, bisa saja hari ini yang munafik kita juga namanya Abdullah bin Allah musta'an. Oleh sebab itu maka tidak baik tidak baik dilakukan secara terbuka, apalagi dihadiri oleh massa pendukung. Karena nanti seperti supporter bola nanti melempar botol nanti itu akan tidak bagus. Ya, ulamanya saja main lempar-lemparan, apalagi jamaahnya nanti. Ulama aja sekarang
Kalau berdebat sudah main-main, lempar-lempar balik ya. Karena sudah main lempar-lempar kursi, bermeja. Apalagi nanti orang awam. Ini tanda bahwa kondisi tidak kondusif. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan di depan orang ramai. Karena perang yang terjadi nanti. Kalau sudah terjadi perang, sudah terjadi fitnah, itu susah untuk dipadamkan. Susah untuk, ya pasti ini nuduh ini salah, ini nuduh yang salah. Kamu yang boleh, kamu yang boleh. Nah, kan ada yang ngaku saya yang boleh itu tidak ada. Tidak ada yang berani sekarang tuh. Yang berani kayak gitu tuh zaman jahiliyah dulu ada, zaman jahiliyah sekarang payah nyarinya. Ya, payah nyari ngaku saya yang boleh itu ada. Orang jahiliyah dulu berani dia, karena memang al-waktu kasih. Kalau hari ini tidak semuanya lempar batu, sembuli tangan. Ya, dia berbuat orang yang disalahkan. Aman gini tuh orang dia berbuat orang yang disalahkan. Dia yang ngacau, kita dituduh. Dia yang keras, kita dituduh keras. Kalau itu tidak apa. Nah, berkaitan dengan tadi fitnah yang terjadi di kalangan sahabat. Maka mauqif kita, sikap yang sebaik adalah menahan lisan, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim wal mutahhir alsinatana min a'radihim. Ya, mereka adalah kaum yang Allah sudah sucikan pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Kita tak ikut dalam fitnah itu. Sekarang bersihkan lisan kita daripada merusak kehormatan mereka. Karena Allah sendiri sudah jamin mereka masuk surga. Allah sudah jamin mereka masuk surga. Berarti Allah sudah tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi itu. Allah tahu kan apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Allah sudah tahu kan. Nah, Allah sudah jamin mereka masuk surga. Di antara mereka ada Abu Hurairah, di antara mereka ada juga Ammar bin Yasir, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, Allah ridha pada mereka, masa antum tidak ridha? Berarti antum ada masalah. Ya, antum ada masalah. Allah ridha pada Muawiyah, Allah ridha pada Ali bin Abi Thalib, Allah ridha pada Abu Hurairah, Allah ridha pada Ammar bin Yasir. Lalu antum tidak ridha. Bukan mereka yang salah, antum yang keliru. Jelas. Jadi tahan lisannya, tahan lisan. Maka Nabi beri kaidah berkata yang baik atau diam. Ya. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, kalau kau tak bisa bicara baik, saya salah diam. Gara-gara diam saya salah, itu lebih baik daripada salah berbicara. Apa sebab? Nah, misalnya sekarang antum tidak setuju dengan vaksin misalnya, nanti kata vaksin ya banyak komentar-komentar yang tidak baik ini sekarang kan, antum tidak setuju dengan vaksin, ya kan? Diam aja, diam aja. Daripada antum bercakap nanti ditangkap, ditangkap antum. Ya kemudian antum mungkin berdosa. Apa sebab? Apa sebab? Mengajak orang, memprovokasi orang, berdosa. Nah, kalau masalahnya masalah dikeragui dan ini dan itu, alhamdulillah para ulama juga sudah berikan fatwa, baik di sini maupun di luar negeri. Ya, jelas ya. Terpaksa juga disuntiknya, terpaksa juga diam saja lah. Nah, daripada banyak komentar, antum tidak bisa buat apa-apa. Besok ketika antum menjadi presiden, sama antum terpaksa juga nanti. Ya presiden itu terpaksa buat keputusan. Banyak tekanan kepada beliau. Tidak paham kan? Coba anda jadi presiden, dia tahu rasa. Presiden itu gak enak ditekan orang. Contoh kecilnya, Pak Habibie pernah cerita waktu kami di Madinah dulu. Dia tidak merencanakan, kan beliau kan terkenal cintanya dengan istrinya kan, Bu Ainun sampai jadi pilih pulau, ya kan? Dia itu kan memang baik orangnya. Ya pada siapapun beliau, setahu kita, rahimahullah taala orangnya baik benar. Jadi dia ada janji sama Ibu Ainun di seminar di sebuah universitas, saya lupa di UI itu di mana waktu itu. Besok
ya, supaya mensupport istrinya, dia akan hadir sebagai suami yang juga sedang jadi presiden. Jadi seorang presiden waktu itu dan janji siap-siap lepas apa namanya lepas salat subuh siap-siap. Tiba-tiba dikasih tahu oleh protokol, Pak, Bapak ada acara di tempat ini. Wah, saya mau teman ibu. Tidak bisa, Pak. Cuma presiden diatur oleh protokol. Ya, gimana lagi? Protokolnya punya hujah. Ini acara kenegaraan. Kalau ini acara pribadi. Mungkin Pak Presiden secara pribadi tidak mau dia. Dan secara kenegaraan wajib ikut aturan yang dibuat oleh para pengambil pemangku kebijakan. Makanya kalau tak tahu nanti coba jadi presiden, jelas. Hah? Iya terus terang. Orang di zaman jangan di zaman ini tuh. Di zaman Abdul Malik bin Marwan dulu jadi khalifah. Orang waktu itu lebih banyak orang taatnya daripada orang yang durhakanya waktu itu. Kan di abad-abad kedua Hijriah itu. Lebih banyak orang taat daripada orang maksiat. Ya. Artinya orang takut berdosa itu lebih banyak daripada hari ini. Hari ini orang kita berdosa. Baik. Nah apa katanya? Di saat dia sedang menjadi penuntut ilmu, masih sedang belajar, jadi muda, remaja seperti ini, semangatnya tinggi, sering mengkritisi apa yang dilakukan oleh khalifah. Yang notabene juga keluarganya sendiri kan, masih garis keluarganya. Nah setelah dia jadi khalifah, apa yang dulu dia kritik, tidak bisa dia hilangkan. Tidak bisa dia hilangkan. Lalu temannya semasa dulu yang aktivis juga sewaktu itu dia bilang, Lek, apa nih Lek katanya kan dulu kita apa nih vokal sekali, sekarang kok pada diem. Apa jawabannya? Dulu saya berbicara atas nama pribadi kawan, sehingga konsekuensinya kecil, komitmennya kecil. Sekarang kalau saya bicara atas nama negara, tidak bisa seperti dulu lagi. Baru tahu kau katanya baru. Nah, jelas ya. Jelas tak? Maka kita nggak usahlah komentar yang macam-macam. Ya, daripada komentar yang buruk lebih baik berdoa yang baik. Salah kita, salah kita. Sebab kita nggak mau jadi orang baik. Kita ini masih suka nipu, masih suka memfitnah, kita masih suka berkelahi. Ya kan? Bila terjadi khilaf di antara kita berlebihan sampai mencaci maki, berdusta untuk menjatuhkan kawan, ya kan? Masih kan? Ya wajarlah kita diberi yang sesuai dengan kita saja. Awak masih sering disogok suka, kembali orang dikasih kaos, terima kaos kaki bekas pula, diterima juga. Nah datang serangan pelajar 25.000 diterima juga. Partai ini terima semuanya. Akhirnya kita jadi rakyat yang kena sogok. Wajarlah kita dapat pemimpin yang wajar. Wajar. Jadi sebelum menyalahkan salahkan kita sendiri dulu. Salahkan kita sendiri dulu. Kalau sempat, karena semuanya itu dosa. Kemana-mana kita kasih kaum muslimin ini memudahkan orang yang lebih tua, kaum muslimin muslimat. Jadi adab ini sangat penting dijaga, apalagi bagi mereka yang berumur dan punya jasa dalam Islam. Ini kesini dari ini kan punya jasa dalam Islam, kesalahan mereka harus ditutupi. Dan termasuk di dalamnya adalah para pemimpin yang juga berumur, yang mereka juga setidaknya punya jasa terhadap kita, dijaganya keamanan ini, dia diurusnya urusan negara ini jasa. Buktinya nanti akan jadi pahlawan negara, ya kan?
Seburuk apapun dia dalam pemerintah tak bisa dihilangkan dari deretan mantan pemimpin negara Republik Indonesia atau Republik manapun. Bisa dihilangkan? Hah? Seburuk apapun ya, sezalim apapun, tetap akan tercatat. Ya. Oleh sebab itu daripada antum membuang waktu dengan mencaci, menghujat, menghina, merendahkan, lebih baik panjatkan doa kepada yang yang tidak jelas, atau yang tidak jelas, yang di atas. Nah, ya mana tahu antum tidak setuju dengan pernyataan saya kan? Ustaz kau nunjuk-nunjuk ke atas katanya. Nah, kepada yang di atas. Ya, ini poinnya jelas ya. Menghormati orang yang sudah berumur. Ya, orang sudah berumur. Sebab kalau ini selalu, antum juga akan dihormati oleh yang di bawah antum. Tapi kalau antum terlihat tak hormati yang di atas, antum akan hilang pula hormatan. Maka mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Kehormatan ulama hari ini cenderung pudar. Kenapa? Iya tak? Antum sekarang menghormati ulama gimana rasanya? Biasa-biasa aja ya. Masih mau bawa sandal saya nanti. Kamu muslimin, antum rasakan sendiri buktinya. Ulama dapat tuakan vaksin boleh, iya kan? Gimana rasa antum terima? Belum antum rela menerima, betul kan? Berarti belum yakin dengan ulama kita. Ini udah ngaji gitu ini ya. Kita udah ngaji namanya kan. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor sekian mengatakan vaksinasi mesti didukung. Betul? Betul? Baik. Apakah serta-merta kita terima? Hah? Ini kalau tengok wajahnya, wajah menolak semua nih. Wajah nolak semua nih. Apalagi di Pak Polisi apa namanya razia sekarang. Kalau tidak ada razia stnk, tidak ada razia SIM, tidak ada razia helm, razia vaksin sekarang. Nah, coba bayangkan ulama sudah berfatwa tapi tidak berharga di mata kita. Ini tanda bahwa kehormatan ulama di mata kita kaum muslimin secara khusus rendah. Gimana? Apa sebabnya? Nah, dia tidak berani kritik ulama. Ini salah satu model ulama namanya yang terkontaminasi. Bisa jujur atau kan? Jujur. Apa sebab? Iya, dia bilang ulama sekarang sudah terkontaminasi. Gitu. Saya tidak paham apa maknanya. Dia biarkan dia jabar sendiri. Antum mau jabarkan di sini? Tidak usah. Ini live-nya kita boleh. Jangan. Allahu a'lam. Apa yang beliau katakan kemungkinan walaupun tidak 100%, tapi ada nisbat seperti ini. Apa sebab? Ya, pertama ulama sudah mulai hari ini masuk bab yang seharusnya mereka tidak masuk. Apa itu? Berseberangan dengan pemerintah secara terbuka. Itu masalah. Saya mengibaratkan pemerintah dengan ulama itu seperti ayah dan ibu. Ini analogi saya begitu. Pemerintah itu ayah, tukang ambil keputusan, dan bila dia sudah memutuskan mesti diikuti. Kalau tak diikuti jangan perlihatkan. Jelas? Ulama seperti ibu, tukang berikan masukan. Kira-kira ayah diberi masukan di depan anak-anaknya oleh ibu, gimana kira-kira?
Ayah tidak benar itu katanya. Disaksikan oleh anak-anaknya. Antum sebagai ayah senang tidak terima? Hah? Gengsi. Gengsi. Kalau anak-anak misalnya yang menentang ibu dan ayah durhaka betul. Tapi kalau ayah dan ibu lebih durhaka lagi pada anak. Makanya Nabi berikan sebenarnya solusi terbaik. Kalau ulama nanti nak beri nasihat ke pemerintah di kamar tidur. Tahu di kamar tidur. Ketika sedang berdua, selesai makan, selesai bangun, dia setelah makan, di saat mesra-mesranya baru bisikan di telinganya. Jangan depan anak-anak, jangan depan rakyat. Oh, tidak bisa, nanti tidak ada dukungan. Ternyata itu nak memecah belah anak-anak. Ada yang dukung ibu, ada yang dukung, ibu, ada yang dukung ayah. Akhirnya rumah itu kecil. Makanya Nabi nasihati kita, siapa yang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, hendaklah dia falyakhuz biyadihi, ambil tangannya, tarik, wal yakhlu bihi, berdua saja dengannya, 4 mata, nak 8 mata itu urusan nanti. Yang penting yang berkompeten itu baru dia sampaikan. Ini lebih dekat diterima. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Kita sudah sampaikan kewajiban. Ini yang tidak diikuti oleh banyak ulama kita hari ini. Sehingga sejak terbuka, dibuka lapangan, tentu yang nyorakin ulama ada, yang nyorakin pemerintah ada. Dan ini umpan yang dilemparkan oleh kaum Syiah untuk memecah ulama ahli sunnah dengan pemerintahnya yang juga dianggap sebagai ahli sunnah. Hati-hati. Karena dalam protokol 50 tahunan mereka, 10 tahun kelima masuk ini. Kalau hitung dari tahun 70-an, Khomeini berkuasa, ini 10 tahun yang kelima. Dia sudah ingatkan sebagian yang berkompeten di pusat. Tapi kadang-kadang orang lebih percaya pada ijtihad dan idenya daripada ijtihad orang lain. Bahkan hadis Nabi pun kadang-kadang ditawilkan, karena kita memang biasa mentawilkan. Itu zaman dulu. Nabi tidak pernah zaman kini. Ya, Nabi bercerita di zaman beliau tidak ada orang yang melawan beliau orang Islam kan? Maksudnya di zaman setelahnya dan seterusnya. Ada datang atau undang, bawa berdua itu. Dan ini ampuh yang seperti ini. Pernah kami mengalami sendiri yang seperti ini. Ya, salah seorang pemimpin suatu daerah memaksakan sesuatu. Ya, untuk memaksakan itu diundangnya orang-orang pakarnya berhadapan dengan kita. Kita anggukkan aja. Enggak usah. Sebab dia pantang dilawan di depan umum. Jelas? Tapi kita punya strategi. Aduh, wakin dong. Aduh, paham lah. Nanti setelah selesai rapat dengan beliau, kita rapat pula. Gimana caranya? Kita buat syarat yang tak mungkin dipenuhinya. Kalau tak mungkin dipenuhinya, harus ya menyerah dia. Nah, setelah baru masuk syarat kita. Jangan tanpa konfrontasi terbuka. Nah, ditambah setelah itu nanti ditelepon ibu atau ibu istrinya telepon, "Bu, kalau kami bicara atasan bawahan pasti kami kalah. Kalau ibu yang bicara kekasih, tolong bisikan nanti di telinga bapak, bikin tidak begitu. Alhamdulillah lepas subuh dapat telepon balik, alhamdulillah bapak sudah serahkan itu." Nah, tapi perlu sabar akhir, perlu sabar nih kita enggak. Asal ada kesalahan dikit, lalu di saat kita diaplos orang ini ulama yang hebat. Itu sebabnya kenapa sekarang umat akhirnya
banyak yang mendukung ini ibunya, ada yang mendukung bapaknya. Akhirnya ketika bapak yang salah mendukung ibu, sorak-sorakin. Ketika ibu yang keliru pendukung bapak, sorak pula. Akhirnya ulama turun nilainya. Jelas. Nanti menuduh terkontaminasi ya. Nah, janganlah ya, tahan itu. Ya apalagi sekarang juga ada sistem suksesi. Sistem suksesi. Nah ini juga tidak membangun yang seperti ini. Pemilihan ketua ulama ini dan itu, baik di ormas maupun di apa, ini juga kesannya apalagi sudah di live kedua. Ya, terjadi gontok-gontokan pendukung ini, pendukung itu. Yang tak terjadi di as-salafus salih. Yang tak terjadi di negeri yang menghidupkan pemahaman as-salafu as-salih. Kan alangkah indahnya dikumpulkan yang betul-betul ulama kibar. Tidak ikut yang tim sukses yang cari makan nasi bungkus dan sebagian yang betul-betul. Nah, ulama yang dikumpulkan betul-betul ulama. Nah, nanti mereka punya roh. Oh enggak, Syekh Bulan yang maju. Enggak, kamu yang lebih roh, kamu yang lebih apa? Indah. Dan itu masih ada. Ya, itu masih ada. Jadi bukan lagi masing-masing menjatuhkan yang lain. Akhirnya nanti jatuh nilainya di depan masa umat. Dan kalau jatuh sekali payah menaikkannya. Semoga Allah SWT. Dan kembali lagi itu salah kita juga. Salah kita juga. Karena kita suka sorak-sorakin ulama. Itu masalahnya. Sehingga mereka pun senang di upload dengan tepuk tangan. Awak juga salah sih. Umat juga yang salah. Jadi pokoknya apa yang terjadi baik di ulama maupun ulama yang salah kita. Kita belum memberikan penghormatan yang sesungguhnya pada ulama kita. Yang belum memberikan harga yang seharusnya pada ulama kita. Saya bikin contoh kaum muslimin dan muslimat. Ya, walaupun saya yakin tidak semua rakyatnya menerima fatwa ulama itu, tetapi tidak terjadi di permukaan saling serang di antara mereka. Kenapa di Arab Saudi misalnya? Ya dengan segala kekurangannya, tapi masih jauh lebih dari kita. Dengan segala kekurangannya, masih jauh rankingnya di atas kita. Ngaku tak ngaku itu urusan kebetulan. Yaitu bila muftinya memfatwakan, contohnya vaksin tadi. Ya, saya yakin banyak yang tidak setuju. Tapi yang menulis di koran tidak setuju, yang berkhutbah Jumat tidak setuju, enggak. Hampir tidak ada. Mungkin ada, tapi tak terdengar. Kalau kita, coba lihat, baru fatwa MUI selesai, MUI yang lain menolak nanti. Coba MUI yang lain menolak di permukaan. Lalu kemana kita selama ini? Bukankah ketika pusat misalnya memutuskan, tidak ada yang beritahu kita. Kalau tidak berarti cacat juga di organisasi. Kalau diberitahu lalu tidak berbunyi waktu itu, berarti kesalahan juga. Dan setelah diundang lalu dibuat kesepakatan, walau tidak puas, habis itu tunjukkan kita ada puasan, juga tidak bagus. Jelas? Jelas ya? Andainya di pusat dirapatkan dengan putusan dari daerah semuanya, kan tidak mungkin semuanya setuju. Tapi tidak setuju itu disimpan. Karena sudah keputusan ulama. Supaya harga diri lembaga ini, harganya, nilainya tetap di umat. Daripada nanti ini pusat sudah mengatakan begini, tiba-tiba daerah mengatakan begini, seolah-olah tidak ada tidak ada koordinasi, konsultasi dan sebagainya antara ini dan sebagainya. Tambah lagi itu personal tertentu nanti yang juga merusak itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Salah kita juga. Sebab apa aja aliran baru ada pengikutnya. Apa aja aliran baru ada pengikutnya. Apa saja pendapat baru ada pendukungnya. Allah musta'an. Oleh sebab itu kita berupaya jangan ini terulang terus ya. Kita menuntut ilmu, mudah-mudahan mau mengetahuinya dan mau mengikutinya.
Ini kalau mengetahui banyak atau nasihati nanti menasihati pemerintah ini menurut Nabi. Tahu saya katanya belum lagi nenekmu lahir saya sudah baca itu katanya. Iya, cuman mana praktiknya? Mana tunduknya, mana taatnya ke Nabi alaihissalatu wasallam. Nah, maksudnya begini. Tahu maksudnya begitu dari mana? Pikiran kita kan takwil lagi. Makanya buang hantu takwil itu jauh-jauh ya supaya nanti lurus pemahaman kita. Karena takwil ini hantu besar yang merusak pemahaman umat Islam baik di akidahnya, di ibadahnya, di muamalah sampai akhlak dan adab. Takwil yang bikin yang banyak berdosa dalam masalah ini. Taib, wahamilil Quran, menghormati para ahli Quran, orang yang membawa Al-Quran, baik yang menghafalkannya, yang mengajarkannya, yang menginikannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Orang yang menghafalkan kalam Allah, orang yang mengajarkan yang mengajarkan kalam Allah, dan kalam yang tertinggi itu adalah kalam Allah. Makanya kalau kita yang seandainya ini berandai-andai lagi, tapi pas jadi tidak jadi nanti itu, ya banyak tekanan. Makanya tidak usah itu berusaha jadi presiden. Jadi kalau disuruh jangan tolak. Nah, itu kan. Untuk lulus saja kan berat, aja lah. Untuk punya akses khusus sama Pak Jokowi, tampun ke depan. Enak aja presiden, enggak katanya. Kok mau tambah lagi periode ketiga, paksaan. Ada yang mau gitu. Jadi beliau sebenarnya tidak mau lagi, cuman ada ini masuk politik teman-teman. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran Al-Karim sebagai kalam Allah, kalam yang paling tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Tapi ghairil ghalibi, tak boleh gulu kepadanya. Wala al-jafi anhu, tidak boleh pula menganggap entengnya. Jadi pertengahan. Ini kadang gulu ini yang masalah kaum muslimin. Muslimat yang rahmati Allah SWT. Gulu ini penyakit. Mudah-mudahan di pelajaran yang lain lebih ditafsirkan lagi insyaallah. Wa ikrami dzis sultanil muqsitah. Kemudian memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa yang adil. Karena penguasa yang adil itu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Taala. Ya, orang sudah adil, masa tidak dimuliakan? Kalau yang tidak adil gimana sikap kita? Ustaz, ini yang mulia, yang adil kita muliakan. Kalau yang tidak adil, didoakan. Sekarang ini yang mau terjadi. Yang tidak adil, seperti kata beliau didoakan. Yang kedua kata Nabi, sabar. Ya, sabar. Gimana sabar saat dia nggak adil? Ya karena nggak adil kalau nggak sabar. Kalau dia adil nanti bukan sabar lagi, syukur. Ya, kalau sudah adil pemimpinnya, syukur lagi kita. Tapi kalau nggak adil, sabar. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai kalian bertemu denganku. Sampai mati cerah. Ya sampai bertemu denganku di tepi telaga. Dan orang lain sampai kalian menggigit urat kayu. Nah, itu orang jelas. Tidak ada tempat berlindung lagi kecuali apa nyuruhkan kepala dia urat kayu. Allah musta'an. Dan ini yang nggak ada sama kita. Akhirnya rusak lagi reputasi kita sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai dai. Karena memang tadilah kita cenderung suka diaplus. Yang ngaji begini tidak diaplus ini. Apa sebab? Pengecut, penakut, dan sebagai alat pemerintahan dan sebagainya. Dianggap sebagai boneka dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya kita yang disorak itu sudah. Akhirnya rusaklah rumah tangga kita. Ayah dan ibu tidak harmonis, anak-anak jadi anak broken.
Akhirnya banyak jadi anak pang ya. Iya, banyak yang jadi anak pang rakyat ini. Ya artinya seperti itulah, lepas, tidak ada tanggung jawab, tidak peduli. Ya, sebab ayah dan mak sudah berkelahi. Padahal umat ini perlu rumah yang harmonis, ulama dan zu'amanya saling 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 kalau harmonis saling membenci, saling menyayangi. Kok gitu aja payah tuh. Ya, rumah tangga harmonis yang saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi, saling menasihati, bukan saling menunjukkan kelebihan masing-masing. Awak kena merasakan itu. Kalau ada ayah dan ibu menonjolkan kelebihannya masing-masing, otomatis kan menjatuhkan pasangannya di depan anak. Anak semakin tak hormat pada orang tua. Itu udah pasti itu. Kalau tidak nyebelah, berarti dua-duanya tidak diandalkannya lagi. Apa sebab? Karena dua-duanya suka menjatuhkan yang lain. Oleh sebab itu, kita doakan para ulama kita doakan para ulama kita, mudah-mudahan mengembalikan ke porsi dan posisi yang sesungguhnya. Kalau nak menasihati, ya nak marah-marah, kunci pintu. Jelas? Ya ulama nak marah sama pemerintah, ya pergi ke ruang yang kedap suara, nggak ada dicapai oleh lensa-lensa ini, amarahlah sepuas-puasnya di situ. Tapi pesan sama dia, jangan setelah keluar Allah marah dengan saya di luar ya, katanya gitu aja. Pesan. Sekarang kita marah-marahin betul di sini. Nah, nggak ada yang mau. Kalau nggak mau ya mau berhubungan, nggak usah marah. Pokoknya saya tidak suka marah-marah katanya, nggak usah. Jangan pergi marah-marah. Kalau gitu kita sambil makan-makan santai lah, gitu ya. Tapi jangan terlihat oleh anak-anak. Bermesraan aja kan nggak boleh terlihat oleh anak, iya kan? Kan bermesraannya nggak boleh terlihat oleh anak, apalagi sedang Syekh. Bermesraan ayah ibu kadang nggak boleh terlihat oleh anak, merusak juga. Artinya pemerintah kalau terlalu mesra juga dengan ulama, kadang-kadang jangan terlihat betul oleh rakyat, sebab hilang nanti ininya juga. Jadi pandai-pandailah dalam rumah tangga itu, nasihat berikan. Tapi kalau sudah perintah turun, salah datangi. Jangan kerahkan anak-anak untuk melawan. Sebabnya anak yang pro dia banyak juga, mungkin lebih banyak. Anak yang pro ayah lebih banyak dibanding anak yang pro ibu. Jangan unjuk kekuatan. Ini nasihat Nabi, bukan nasihat kita. Nasihat Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jelas. Nanti ini berat banget. Saya yakin sebagian besar tidak akan bersetuju. Ya wajar lah. Kalau tidak bersetuju, maka sebagian besar akan kehilangan nama baik. Jadi, wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekiranya maknanya jelas. Kemudian yang kedua dari hadis di bab ini, qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Salam al-Bikandi. Muhammad bin Salam al-Bikandi qala akhbarana Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid al-Dabbi, atau an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi Imam Maghazi, an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, an abihi, dari bapaknya Shu'aib, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr. Ini kaum muslimin dan muslimat mendukung pendapat ulama bahwa yang maksud dengan jaddihi, karena sering an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, bahwa yang maksud jaddihi, datunya di sini bukan datu Amr tapi datunya Shu'aib. Bukan datunya Amr tapi datunya Shu'aib. Sebab kalau datunya Amr, kalau datunya Amr yaitu Muhammad tidak bertemu dengan Nabi, hadisnya mursal. Baik. Tapi kalau datuknya Shu'aib, Abdullah bin Amr sahabat Nabi, bahkan penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dijelaskan siapa yang maksud dengan datu di sini, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat pada yang tua. Ini menunjukkan bahwa Nabi berikan statement tidak masuk golongan kami. Artinya ini ancaman, tidak usah ditafsirkan, tidak usah ditakwilkan. Ya, artinya tidak masuk, tidak seperti kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Hadis ini tunjukkan yang pada bab jelas bahwa menghormati orang tua bagian daripada memuliakan bagian daripada adab yang harus selalu kita junjung tinggi di dalam agama kita ini. Maka sampai sinilah kajian kita, ya, supaya tidak ngantuk nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.